Kejadian ini terjadi di Agustus tahun 2020 saat pandemi sedang merajalela di daerah Bandung. Saat itu semua orang harus berusaha sangat ekstra untuk kehidupan mereka sehari-hari. Aku sendiri berasal dari daerah Temanggung, namaku Cahyo. Namun aku sudah cukup lama di daerah Bandung yang merantau. Awalnya aku sempat berdagang dulu, tapi saat itu ada salah satu kenalanku yang mengajakku untuk bekerja di pabrik. Hingga akhirnya aku bekerja di pabrik. Selama aku tinggal di Bandung ini, aku memang tidak mempunyai sanak saudara. Dan kebetulannya pabrik tempat aku bekerja ini, mereka mempunyai mes. Aku dan bersama teman-temanku yang lain tinggal di sana. Namun saat pandemi ini mulai merajalela, atasanku membuat peraturan baru bahwa katanya mes akan ditiadakan dan kamar-kamar mes akan diganti menjadi gudang katanya. Otomatis saat itu kami yang tinggal di mes harus mencari tempat tinggal lain. Awalnya sempat kecewa juga karena memang sudah sangat lama nyaman untuk tinggal di mes. Ditambah lagi, ya kalau tinggal di mes kan kita tidak ada pengeluaran untuk tempat tinggal. Tapi mau bagaimana lagi? Sekarang mungkin harus ada biaya tambahan untuk ongkos juga. Ketika aku sedang kebingungan untuk mencari tempat kos, aku bertemu dengan salah satu temanku. Namanya Arifin. Nah, katanya dia bilang kalau dia ini tahu tempat kos-kosan yang murah dan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari kantor ke pabrik. Dia mengajakku untuk melihat area kosan itu nanti sepulang kerja katanya. Mendengar harganya yang murah, aku pun setuju saat itu. Saat itu sepulang kerja, motor kita simpan di tempat kerja. Kata si Arifin ini jaraknya tidak terlalu jauh. Kami berdua memutuskan untuk berjalan kaki sambil menikmati suasana kota Bandung saat itu. Ya walaupun kita tahu di saat pandemi orang-orang di sana memilih untuk berada di dalam rumah. Apalagi yang perantau, kebanyakan mereka langsung pada pulang kampung. Hanya beberapa yang bertahan di sana. Aku dan Arifin mulai berjalan menuju tempat kos tersebut. Yang kata Arifin, jaraknya bisa ditempuh kurang lebih sekitar 15 menitan. Namun saat itu Arifin memang menolak untuk bawa motor karena jalannya katanya kecil, harus masuk ke gang. Kata dia ribet untuk memarkirkannya. Nah, kita mulai berjalan. Suasana saat itu sudah menjelang mau maghrib. Kita mulai masuk ke gang kecil tersebut. Suasana sangat sepi saat itu. Benar-benar sepi. Hampir tidak ada orang sama sekali di luar. Jarak dari gang menuju kosan itu tampaknya lumayan jauh. Hingga tak berapa lama saat aku sedang berjalan, posisi Arifin saat itu di depanku. Tiba-tiba aku merasa ada yang menabrak dari belakang. Aku tengok, ternyata ada anak kecil. Ada mungkin sekitar 5 anak kecil di sana. Dan hanya salah satu yang menabrakku. Aku menoleh dan langsung memberikan senyuman dan bilang kepada anak kecil itu, "Hati-hati dek, kalau main, lihat-lihat ya." Ucapku berusaha ramah saat itu. Dan tiba-tiba Arifin menepuk pundakku. "Yuk, kamu ngobrol sama siapa?" Aku noleh ke si Arifin. Aku bilang, "Ini sama anak-anak kecil." Namun saat aku menoleh kembali, aku tidak melihat anak kecil itu. Kelima anak kecil yang kulihat tadi, itu sudah menghilang. Tidak ada satupun. Aku nengok ke kanan kiri, memang tidak ada jalan lain. Kanan kirinya hanya rumah-rumah dan tembok. Ya kalaupun mereka lari masuk ke rumah, jarak aku ngobrol sama si Arifin ini mungkin hanya sepersekian detik.
Aku nengok dan lihat laki itu sudah tidak ada. Arifin langsung bilang, "Kamu jangan ngelamun, ini udah mau maghrib. Udah ayo cepat, kita lihat-lihat dulu aja kosannya." Aku sempat merinding, hingga akhirnya aku bangkit dan mulai berjalan cepat. Nah, ketika aku berjalan, selintas aku masih mendengar seperti ada suara tawa anak kecil yang masih bermain di sana. Tawanya sangat jelas, tapi aku berusaha untuk tak menghiraukannya lagi. Singkat cerita, aku sampai di sana. Aku sampai melihat sebelum masuk ke kosan tersebut. Kosan ini bagus, tampaknya nyaman. Sebelum masuk juga ada sebuah gerbang. Jadi aku pikir kalau aku menyimpan motor di sini juga mungkin akan aman. Nah, setelah masuk, ternyata pemilik kos ini tidak tinggal di sana. Kebetulan si Arifin tampaknya sudah kenal dengan penjaga kos di sana. Nah, setelah ngobrol sejenak, kita mulai izin untuk melihat kos-kosan tersebut. Aku mulai masuk bersama Arifin ke area kosan itu. Kosan itu memang lumayan luas juga dalamnya. Ya menurutku dibanding mesku yang sebelumnya, di dalamnya terdapat dapur, kamar. Kamarnya ini benar-benar ada pintunya. Jadi dia terdiri dari 3 ruangan. Terus kalau misalnya di lantai 1, ya mungkin kamarnya bisa digunakan untuk parkir motor. Sedangkan kalau yang di lantai 2, di lantai 1 tersedia khusus buat parkir motor. Saat itu aku berjalan dan memilih untuk melihat-lihat yang di lantai 2. Karena dari lantai 2 ini berdekatan sekali dengan balkon. Dan di situ aku bisa bersantai dan menikmati suasana kota Bandung. Ya, apalagi malam hari kan. Enaklah pemandangannya. Pikirku seperti itu. Kebetulan di lantai 2 ini ada mungkin sekitar 3 kamar yang kosong. Total semuanya yang ada di lantai 2 ada sekitar 8 kamar. 5 kamar terisi. Sedangkan di lantai 1 hanya ada 2 kamar yang kosong. Nah, setelah melihat-lihat, situ aku ngobrol masalah harga. Ternyata harga kosan ini memang terbilang sangat murah. Di situ aku coba hitung-hitung dengan penghasilanku sebulan, aku pikir cukup lah saat itu. Jadi tanpa pikir panjang, aku langsung membayar uang kos tersebut dan aku bilang bahwa malam ini juga aku akan pindah dan tinggal di sini. Nah, setelah setuju seperti itu, aku dan si Arifin lalu pergi ya. Kebetulan salah satu temanku juga yang bernama Yanto, dia yang satu mes denganku. Katanya dia masih mencari kosan. Aku sempat telepon si Yanto dan mengabari kalau aku sudah menemukan kosan. Dan kebetulan di kosanku ini yang baru masih ada yang kamar yang kosong. Sambil memindahkan barang, si Yanto juga datang untuk melihat-lihat. Ternyata dia sreg dan cocok katanya. Dia ikutan mau pindah juga. Tapi dia tidak pindah hari itu. Katanya besok dia mau pindah. Selesai memindahkan barang, kulihat jam menunjukkan pukul 8. Arifin langsung pamit pulang katanya. Dia ditunggu oleh istrinya. Karena kebetulan si Arifin ini memang asli orang Bandung. Nah, di situ aku rebahan dulu sejenak. Ya, beberapa lama aku mulai merasakan perutku sedikit lapar. Di situ aku mulai bangkit. Dan setelah aku ingat-ingat, ternyata aku lupa bawa motorku. Tadi saat pindahan, aku malah menggunakan motor si Arifin. Motorku masih tertinggal di kantor kan. Mengingat kejadian tadi maghrib ketika aku melewati gang dan bertemu anak-anak kecil tersebut, awalnya aku sedikit malas untuk keluar.
Karena keluar untuk mencari makan itu mau tidak mau aku harus melewati jalan gang tersebut. Karena tidak ada jalan lain. Itu jalan satu-satunya. Setelah pikir-pikir, aku memilih untuk berangkat saja. Aku turun, aku tak lupa aku kunci kamar kan. Aku berjalan ke bawah, tampak penghuni kos yang lain juga sepertinya memilih untuk berada di dalam kamar. Tak ada yang nongkrong di luar. Nah, ketika aku akan berjalan keluar, aku melihat ada seorang perempuan. Dia berdiri di dekat gerbang kosan ini. Aku lihat selintas, wajahnya cantik, putih, rambutnya panjang, perempuan ini agak tinggi. Dia selintas melihat ke arahku. Aku awalnya jadi kikuk kan. Aku kikuk sambil berjalan, aku agak sedikit grogi. Aku lirik lagi, perempuan itu masih menatap ke arahku. Tatapannya ramah sambil tersenyum kan. Lalu aku lemparkan senyum. Aku lemparkan senyum ke perempuan itu. Perempuan itu membalas senyuman. Aku melewati perempuan itu. Permisi, teh. Ucapku seperti itu kan. Perempuan itu tidak menjawab. Hanya tersenyum melihat ke arahku saja. Lalu aku terus berjalan. Berjalan menuju gang dan menuju ke arah warung yang berada di pinggir jalan raya. Nah, ketika aku berjalan, posisi di gang saat itu sepi. Tidak ada orang di luar. Karena suasana yang cukup hening kataku, entah kenapa aku seperti mendengar suara langkah di belakang. Suara langkah ini seakan mengikutiku. Sempat aku menoleh ke belakang saat itu. Tapi di belakang tidak ada siapa-siapa. Di jalan gang tersebut hanya ada aku sendiri. Aku sempat merinding saat itu. Namun cepat-cepat aku langsung melanjutkan langkahku. Aku sempat sedikit berlari saat itu. Hingga akhirnya aku keluar dari gang tersebut. Lalu pergi menuju sebuah warung. Nah, di sana aku memilih untuk makan langsung di warung tersebut, tidak dibawa ke kosan. Singkat cerita, setelah makan, aku rehat sejenak di warung tersebut sambil ngerokok dan ngopi kan. Hingga aku lihat jam hampir menunjukkan pukul 9 malam. Nah, di situ aku putuskan untuk langsung pulang kan. Aku bayar, lalu berjalan kembali ke gang tersebut menuju ke kosanku. Namun kali ini, ketika aku lihat dan hendak masuk ke gang tersebut, aku seperti merasakan sesuatu yang berbeda. Tapi mau bagaimana lagi kan? Tak ada jalan lain. Sudahlah, aku masuk ke arah gang tersebut. Kali ini aku benar-benar mempercepat langkah. Ketika aku mempercepat langkah, suara yang mengikutiku itu kembali terdengar. Kali ini sangat jelas. Suara langkah kaki atau suara sandal jepit itu seakan berbunyi di belakang. Tapi kali ini aku tidak berani nengok. Aku malah beralih kecil dan langsung menuju ke kosanku. Tapi suara itu seakan ikutan berlari. Ikut terus berlari. Aku benar-benar takut saat itu. Tapi tidak berani nengok. Alhamdulillahnya gerbang kosanku ini sudah terlihat. Nah, ketika hendak sampai ke gerbang kosan tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara. Tunggu Sontak saat itu aku langsung menghentikan langkahku. Aku menghentikan langkahku dan langsung nengok. Jaraknya mungkin sekitar 10 meter dariku di belakang. Kulihat ada seorang perempuan.
Kalau ku ingat-ingat dari postur tubuhnya, itu seperti perempuan yang tadi berdiri di depan gang ini ya, bukan gang ya, tepatnya gapura kosan ini. Tapi posisinya agak jauh, dia hanya berdiri. Tapi perasaanku bilang saat itu, supaya aku cepat-cepat masuk ke kosanku. Karena perempuan itu hanya diam juga. Dia tidak mendekat, tidak melambai, dan malahan kali ini aku tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Dia menunduk seakan kehalangi oleh rambut saat itu. Merasakan ada perasaan tidak enak, aku memilih untuk berlari masuk gerbang. Nah, ketika aku akan tutup lagi gerbang, kulihat perempuan itu sudah tidak ada, hilang. Saat itu aku pikir, mungkin dia salah satu warga di sana dan sengaja iseng sudah masuk mungkin ke rumahnya. Cepat-cepat saat itu aku naik ke lantai 2. Aku naik ke lantai 2, aku tutup dan kunci kan. Di situ aku mulai rebahan. Beberapa barang masih belum aku tata rapi saat itu. Walaupun barang-barang di kosanku ini memang terbilang tidak terlalu banyak. Hanya ada satu lemari, kasur lipat, dispenser, terus magicom, dan beberapa perlengkapan lainnya. Di situ aku mulai merebahkan diriku di kamarku kan. Aku coba tiduran dan melupakan kejadian yang aku alami tadi. Hingga tak berapa lama kemudian, aku mulai memejamkan mataku. Aku langsung tertidur. Entah pukul berapa, aku mulai mendengar ada suara ketukan. Awalnya ketukan itu pelan, tak ada suara lagi, hanya suara ketukan saja. Maksudku tak ada suara memanggil, suara ketukan. Awalnya aku biarkan, namun lama kelamaan, loh, kok seperti ada suara gedoran. Dan kali ini disusul dengan suara cekikikan tawa anak kecil. Jadi terdengar seperti suara anak kecil yang sedang iseng ataupun bermain. Aku masih terpejam saat itu. Tapi telingaku coba mendengarkan suara-suara tersebut. Sangat jelas. Hingga akhirnya aku mulai terasa terganggu kan. Aku membuka mata, kulihat jam menunjukkan pukul 1:15. Ini masih benar-benar malam. Anak kecil siapa yang keluar dan iseng mengetok-ketok pintu orang? Apa orang tuanya tidak mengingatkan? Pikirku seperti itu kan. Karena aku masih baru. Aku pikir di sana ada keluarga yang ngekos dan mempunyai anak kecil. Tapi setahuku ketika aku tadi datang, memang aku tidak pernah melihat anak kecil di sana. Suara ketukan itu berhenti. Tapi suara anak kecil ini masih terdengar. Tampak seperti bermain di atas balkon. Saat itu niatku ingin mengintip saja. Aku bangkit dari tempat tidurku dan berjalan kan. Berjalan menuju ke arah pintu. Nah, ketika aku berjalan menuju ke arah pintu, kulihat gagang pintu ini seperti hendak ada yang ngebuka dari luar. Itu bergerak-gerak sendiri. Aku langsung menghentikan langkahku dan aku diam. Hingga tak berapa lama muncul suara ketukan lagi. Ketukan ini lembut, tapi entah kenapa aku mempunyai perasaan yang lain. Ada perasaan takut, khawatir, pokoknya semua perasaan itu bercampur aduk. Aku masih terdiam. Beberapa lama, gagang pintu itu kembali bergerak-gerak. Seakan ada sesuatu yang memaksa ingin masuk ke dalam.
Tapi tidak ada suara sama sekali di luar. Suara-suara anak kecil tadi pun menghilang. Aku masih diam memperhatikan gagang pintu tersebut. Hingga tak berapa lama kemudian, gagang pintu itu mulai berhenti saat dibuka dari luar. Aku berjalan pelan. Sebisa mungkin aku tidak menimbulkan suara saat itu. Pelan-pelan aku berjalan sambil mengendap-endap. Di sebelah pintu ada sebuah jendela. Ya walaupun jendela itu jendela mati, tidak bisa dibuka. Niatku saat itu ingin mengintip dari sana. Belum sempat aku membuka gorden, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan perempuan. Tangisan ini sangat jelas dan itu seperti berada di depan kamar. Refleks cepat-cepat saat itu aku tidak membuka gorden. Entah kenapa malah aku memilih untuk membuka pintu. Karena saat itu aku pikir ada salah satu penghuni kos yang mungkin hendak memintai tolong. Aku buka kunci dan sontak aku langsung buka pintu. Dan ketika aku buka pintu inilah aku menyesali tindakanku itu. Ketika aku buka pintu, di depan pintu kosanku tampak sosok perempuan. Dari postur tubuhnya, dari bajunya, perempuan itu adalah perempuan yang tadi kulihat di bawah, yang sempat memanggilku di jalan gang tersebut juga. Dia menundukkan kepalanya. Wajahnya benar-benar kehalangi oleh rambut. Aku refleks saat itu bilang, kenapa? Ada apa? Malam-malam gini? Ucapku seperti itu. Perempuan itu hanya menangis. Menangis, lirih, dan tampak seperti ketakutan. Nah, hingga akhirnya aku coba pegang pundaknya kan. Nah, ketika aku pegang pundaknya, tiba-tiba sosok itu mengangkat wajahnya. Dan di titik inilah aku langsung kaget dan langsung lompat ke belakang. Karena wajah perempuan ini ternyata benar-benar menyeramkan. Wajahnya ini penuh sayatan. Bahkan dari sayatan ini masih mengeluarkan darah. Matanya sayu menatap ke arahku. Seakan dia menangis. Sosok itu tersenyum. Tapi kulihat wajahnya ini ya walaupun seram, tapi tersirat kesedihan yang luar biasa. Aku benar-benar takut saat itu. Sosok itu hanya diam di depan pintu, sambil seperti menahan isak tangisnya. Aku tendang pintu hingga tertutup kan. Refleks aku kunci, aku langsung lari ke kamar. Langsung bersembunyi di dalam selimut. Perempuan itu kembali seperti mengetuk-ketuk pintu. Dan kini disusul dengan suara panggilan. Buka. Aku jelas-jelas ketakutan kan. Aku memilih bersembunyi di dalam selimut. Ada mungkin sekitar 5 menitan dengan situasi seperti itu. Hingga akhirnya suara-suara tersebut menghilang. Dan aku pun berusaha untuk tidur. Alhamdulillahnya aku tidur. Namun ketika pagi hari aku bangun, badanku sakit semua. Sakit, pegal. Apalagi pundakku ini sangat berat. Benar-benar berat. Saat itu aku langsung pergi ke kantor dengan badan yang masih tidak enak seperti itu kan.
Nah di kantor, aku bertemu dengan si Arifin. Kebetulan Yanto saat itu dia sedang libur. Jadi dia sedang pindahan menuju kosanku itu. Nah di kantor, aku ceritakan semuanya kepada si Arifin. Kejadian semalam yang aku alami. Nah si Arifin bilang kepadaku, mungkin itu penghuni di sana dan sengaja ingin silaturahmi denganku. Ya aku sempat dongkol juga, ada takut ya. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau nyari kosan yang lain, belum tentu juga aku mendapatkan kosan yang sama. Dia dengan harga yang murah. Jadi aku memilih untuk bertahan saja kan di sana. Singkat cerita, sore pun tiba. Nah, waktunya pulang. Aku memilih kali ini untuk membawa sepeda motorku ke kosan. Aku bawa sepeda motorku masuk ke kosan sana. Nah, ketika aku masuk ke kosan tersebut, aku lihat sekarang ada beberapa penghuni yang berada di luar kamar. Tepatnya di lantai 1. Setelah aku parkirkan motor di sana, aku sempat bertegur sapa dan ngobrol dengan para penghuni di sana. Dan mereka bilang kepadaku, "Kang, kalau misalnya malam-malam ada yang ngetuk, jangan dibuka." Ucap mereka seperti itu kan. Maksudnya, udah jangan dibuka, biarin aja. Itu udah nggak aneh di sini, Kang. Gak apa-apa, nanti juga hilang sendiri kok. Ucap para penghuni di sana yang ngobrol seperti itu. Di situ mengingatkan kembali dengan kejadian tadi malam. Seakan kejadian itu memang sudah tidak aneh bagi para penghuni kos di sini. Aku naik ke atas, kebetulan Yanto memilih tinggal di sebelah kamarku. Tampak dia masih beres-beres kan. Nah di situ aku sempat ngobrol dengan Yanto sambil membantu Yanto kan. Selepas maghrib kita sudah selesai beres-beres, tinggal bersantai di luar kan. Nah saat itu Yanto bilang ngajakku keluar untuk mencari makan. Aku hanya mengangguk saat itu. Kebetulan Yanto juga bawa motor. Motornya masih disimpan di bawah. Selepas Isya, kita mulai keluar untuk mencari makan. Aku dibonceng sama Yanto. Saat itu aku masih merasakan pundakku ini berat. Benar-benar tambah berat saat itu. Apalagi selepas maghrib, berat di pundakku ini semakin bertambah. Pikirku seperti itu. Bahkan Yanto yang melihat aku seperti kesakitan seperti itu bilang, "Aku kenapa?" Aku ceritakan kepada Yanto bahwa badanku sedang ada sakit, tapi aku tidak ceritakan kejadian tadi malam. Singkat cerita, setelah saya makan, kita langsung pulang kembali kan. Pulang kembali, nah di jalan gang tersebut, selintas aku seperti melihat ada sesuatu yang menempel di belakangku. Dan itu terlihat dari sebuah cermin di sebuah gang. Jadi di gang tersebut ada cermin besar bulat yang biasa digunakan untuk pengendara motor. Kalau misalnya ada motor berlawanan arah, itu ada dua sisi kan. Iseng saat itu aku menoleh. Saat aku menoleh ke arah cermin tersebut, aku sempat kaget. Di belakangku ini seperti ada yang aku gendong. Sosok perempuan. Rambutnya panjang, tapi dia mengenakan pakaian yang sama. Pakaian hijau, celana jeans. Namun ketika aku nengok ke belakang, tidak ada apa-apa. Aku lihat lagi ke arah cermin, itu sudah menghilang. Aneh, pikirku seperti itu kan. Sampai di kosan, aku langsung naik dan bilang kepada Yanto, aku memilih untuk langsung istirahat. Badanku benar-benar sakit. Aku langsung masuk kamar. Lampu kamar tidak aku matikan. Sengaja aku nyalakan saat itu.
Tak berapa lama aku langsung tidur. Aku tidur hingga aku merasa aku merasa kok ada sesuatu yang dingin di kepalaku. Awalnya kan aku tidur di bantal, tapi kali ini aku rasakan kok bantalku ini berbeda. Berbeda. Tampak seperti kaki. Ya, dalam tidur aku merasa rasakan kepalaku kok seperti tidur di paha orang. Aku masih belum membuka mata saat itu, masih terpejam. Hingga tak berapa lama pelan-pelan aku mulai membuka mata. Nah, ketika aku membuka mata kali ini, aku kaget. Karena sosok perempuan yang kulihat selama ini, dia berada di kamarku. Aku tiduran di paha perempuan tersebut. Tapi kali ini wajahnya tidak menyeramkan. Namun, ya tetap saja bagiku. Tidak rusak, tapi pucat pasi. Masih tetap mengerikan bagiku. Ya walaupun tidak hancur. Aku sempat ingin terperanjat. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Dan kulihat perempuan itu juga sepertinya tidak ingin mencelakaiku. Dia hanya mengelus rambutku. Tapi aku rasakan dari tangannya ini dingin luar biasa. Benar-benar dingin. Perempuan itu tersenyum ke arahku sambil melihat ke arahku. Dan dia bilang, enggak usah takut. Aku gak akan nyelakai AA. Aku hanya suka sama AA. Wajah AA mirip sama suamiku. Ucap perempuan tersebut. Aku tidak bisa menjawab. Tidak bisa menggerakkan badanku. Hanya diam. Diam menatap wajah perempuan itu yang berada di atasku. Perempuan itu hanya tersenyum. Hingga tak berapa lama kemudian, aku merasakan kepalaku tiba-tiba berat. Tiba-tiba berat dan langsung tak sadarkan diri. Esok paginya aku bangun. Kulihat jam menunjukkan pukul 6 kan. Bergegas, aku langsung ke kamar mandi. Membersihkan diri dan langsung keluar. Saat aku keluar pintu, ternyata Yanto sudah bangun. Aku sempat tanya kepada Yanto, "Kok tadi malam kamu dengar ketukan gak?" Dia menggeleng. Katanya tadi malam dia tidur nyenyak, tidak dengar apa-apa katanya. Ya sudahlah, aku turun ke bawah dan langsung pergi ke kantor. Nah kali ini aku tidak merasakan badanku berat. Tapi di bagian tubuh belakangku, aku merasakan ada hawa dingin. Hawa dingin ini seakan menempel di tubuh belakang. Kalau berat tidak, tapi menempel. Bahkan situasi saat itu, ya aku rasakan kan kota Bandung, kalau siang agak sedikit panas. Dan di bagian tubuh belakangku ini, tetap saja terasa dingin. Dingin. Tapi aku tidak terlalu peduli saat itu. Nah ketika jam istirahat di pabrik, aku ceritakan kejadian tadi malam kepada si Arifin. Ya awalnya aku sempat ragu. Kejadian tadi malam itu mimpi atau nyata. Karena bisa dibilang kan hampir seperti mimpi. Nah Arifin ya saat itu memang dia juga tidak terlalu paham dengan hal-hal seperti itu kan. Tapi dia bilang, kalau sekiranya kamu tidak nyaman ya udah cari kosan yang lain saja. Tapi di situ aku langsung diam kan. Ya aku memilih coba bertahan saja. Siapa tahu perempuan ini hanya memang menyapaku saja kan. Pikirku seperti itu. Hingga jam pulang pabrik pun tiba. Aku langsung pergi ke kosan. Kebetulan hari itu hari Jumat. Sabtu minggunya aku libur. Nah malamnya si Yanto ini
dia tidur lebih cepat. Jam 10, aku masih belum terpejam. Awalnya kan aku nongkrong dengan Yanto di balkon. Dan setelah jam 10 aku milih untuk masuk ke dalam. Aku masuk ke dalam, tepat di kamarku. Nah tiba-tiba aku mencium aroma bunga melati. Di situ pandanganku langsung nengok kan ke kiri ke kanan. Hingga tak berapa lama aku mendengar suara. Di ruangan depan, di dekat itu, aku mendengar suara ada yang memanggil. Ah, Cahyo, ah. Sampai aku berjalan. Aku berjalan dari kamar menuju ruang depan. Nah, ketika berada di ruang depan, kulihat sosok itu sudah terduduk di pojokan ruangan tersebut. Sosok itu hanya duduk dan melambaikan tangan menyuruhku untuk duduk mungkin di depannya. Wajahnya memang tidak menyeramkan. Jadi aku juga merasa dia ini seperti orang, seperti manusia. Hingga akhirnya aku hampiri dan duduk. Di situ aku mulai memberanikan diri untuk bertanya. Maaf teh, kenapa selama ini selalu menunjukkan diri kepada saya? Aku tidak pernah ganggu teteh. Aku juga hanya ingin tinggal tenang di sini. Ucapku seperti itu. Sosok itu hanya tersenyum dan terus bilang, aku hanya menyukai AA, tidak mau macam-macam. Kalau AA ngerasa keganggu, ya aku tidak akan menunjukkan wujudku lagi. AA gak usah takut. AA gak akan lihat wujud menyeramkanku lagi. Aku suka sama AA. Aku beneran suka. Aku bilang kan bahwa kita ini sudah lain-lainan alam. Kenapa kamu penasaran? Ucapku seperti itu kan. Katanya dia belum bisa tenang. Karena dulu dia ini meninggal oleh rampok. Rampok masuk ke rumahnya dan membunuh dia beserta kelima anak-anak yang ada di rumah tersebut. Anaknya cuma 2, tapi kebetulan 3 temannya sedang menginap di sana. Itu dibunuh. Sedangkan suaminya sedang bekerja. Namun 2 minggu setelah dia meninggal, suaminya menyusul karena kecelakaan. Karena setelah meninggal dia dan anak-anaknya, suaminya sangat depresi. Untuk rampok itu, kata perempuan ini, rampoknya memang sudah meninggal juga. Aku sempat sedih mendengar ceritanya. Ya di situ aku tidak bisa berkata apa-apa lagi kan. Menenangkan juga ya mau bagaimana lagi. Namanya juga bukan manusia pikirku kan. Aku hanya mendengarkan. Dan setelah itu aku bilang, kalau kamu memang mau diam di sini, ya diam saja. Terserah kamu. Yang penting jangan ganggu aku. Jangan bikin aku sakit juga. Ya, aku akan doakan kamu supaya kamu tenang di alam sana. Dan setelah itu, perempuan tersebut bilang, oh iya namaku Dinda. Jangan lupa ya aku pergi. Dia langsung menghilang. Aroma bau melati tersebut pun menghilang. Di situ aku langsung masuk ke kamar. Aku masuk ke kamar dan langsung tidur kan. Besoknya ketika aku bangun, nah si Yanto ini tampak dia seperti kurang tidur. Dia nyamperin ke kamarku kan sambil bawa kopi. Dia cerita kalau tadi malam dia seperti mendengar suara-suara anak kecil. Anak kecil itu seperti bermain di ruang depan, gaduh. Tapi dia tidak berani ngelihat karena takut katanya. Hingga akhirnya dia tidur. Nah, saat dia tidur juga, dia seperti mendengar anak kecil itu mulai berlarian ke kamar.
selintas dia sempat mengintip. Memang ada sosok anak kecil berlarian. Dia bangun, dan ketika dia lihat mendekat, anak kecil itu berlari menuju pintu. Dia kejar. Nah, ketika dia kejar, dia kaget karena anak kecil itu menembus pintu katanya. Di situ aku tersenyum dan aku bilang, mungkin itu menunggu di sini dan ingin menyapamu. Dan gak usah takut, ucapku kepada Yanto. Yanto awalnya ketakutan kan, tapi sama, dia tidak bisa pindah. Faktornya masalah keuangan juga. Tapi dia bilang bahwa dia akan mengajak temannya untuk tinggal bersamanya. Karena kalau sendirian, apalagi mengalami kejadian tadi malam, dia takut katanya. Aku hanya mengangguk. Nah, siangnya aku kan masih penasaran dengan cerita perempuan tadi malam kan. Nah, di situ aku coba cari-cari informasi kan. Karena masih baru di gang tersebut. Nah, aku memilih untuk ngobrol dengan pemilik warung yang ada di pinggir jalan raya. Siapa tahu dia tahu informasi di sana. Aku jalan ke sana, kebetulan si Yanto tidak ikut. Awalnya kan aku makan, ngopi, sambil lihat situasi di warung. Kebetulan saat itu tidak terlalu ramai. Hanya ada satu bapak-bapak yang sedang ngopi. Aku ngobrol kan. Aku coba tanya-tanya. Si ibu sudah lama nggak di sana, apa asli orang sana. Hanya seputar itulah. Dan katanya memang si ibu itu bukan asli orang sana, tapi sudah lama di sana. Ada mungkin sekitar 20 tahunan. Dia juga tinggalnya tidak jauh dari gang tersebut. Nah, di situ aku coba bertanya, apa dulu di daerah itu pernah ada pembunuhan? Dengar pertanyaanku seperti itu, si ibu itu langsung diam. Diam dan coba mengingat-ingat. Hingga tak berapa lama dia bilang, ada, cuman ibu tidak terlalu tahu detail kejadiannya seperti apa. Katanya ada satu rumah yang kemasukan rampok dan si pemilik rumah itu dibunuh beserta anak dan teman anaknya. Hingga tak berapa lama si bapak yang ngopi di sebelahku ini tiba-tiba nimbrung. Dia ngobrol. Kenapa, Kang? Digangguin setan ya di sana? Akang ngekos di gang tersebut kan? Aku menengok dan mengangguk. Memang dulu gitu, Kang. Di sini pernah terjadi pembunuhan. Ya, mungkin korbannya masih penasaran. Dulu setelah kejadian pembunuhan tersebut, jalan di gang ini memang bisa dibilang angker. Selama 40 hari semenjak kejadian tersebut, warga di sini sering melihat ada anak kecil yang bermain, apalagi menjelang maghrib. Dan selepas pukul 9 malam, beberapa orang sering melihat ada perempuan yang jongkok menangis dengan luka sayatan. Perempuan itu seakan masih penasaran. Apalagi ketika suaminya meninggal. Itu kejadiannya tambah parah. Tapi setelah 40 hari, teror itu hilang dengan sendirinya. Memang kadang sosok-sosok itu sering menampakkan wujudnya tapi hilang. Nah, rumah si perempuan tersebut memang berada di gang itu. Agak masuk sedikit ke dalam. Tapi sekarang rumah itu kosong, tak ada yang mengisi. Dulu pernah ada yang beli, tapi diganggu oleh sosok itu dan memilih untuk keluar lagi dari rumah itu. Saran saya kalau memang Akang pernah diganggu, cuekin aja Kang. Nanti juga hilang dengan sendirinya. Siap si bapak tersebut. Dan di situ aku menyadari apa yang diucapkan perempuan itu ternyata benar. Nah, setelah selesai berbahasa basi seperti itu, aku lalu pamit ke kosan kan. Aku pamit ke kosan. Di situ aku mulai berpikir aku harus mencari solusi lain. Karena aku juga tidak mau disukai oleh makhluk seperti itu. Takutnya malah menimbulkan efek negatif.
Di situ aku beranikan diri untuk menelepon orang tua aku di kampung. Aku ngobrol, menceritakan semuanya. Bapakku di situ lalu bilang supaya aku rajin mengaji dan sholat di kosan. Siapa tahu perempuan itu hilang. Malam harinya aku coba lakukan saran dari bapakku. Selepas maghrib aku ngaji dan mulai sholat juga. Karena aku menyadari memang akhir-akhir ini untuk sholat pun aku sangat jarang. Nah selesai seperti itu, pukul 9 aku langsung tidur. Saat tidur pun, kali ini aku tidak mendengar suara-suara. Aku bangun pagi hari, tapak badanku ini enakan. Aku lakukan seperti itu terus. Dan aku tidak merasakan sosok itu ada. Namun di kedua minggu setelah kejadian itu di malam Selasa, aku bermimpi. Mimpinya sama, posisi aku di kamar. Sosok itu masuk dan ngajak ngobrol denganku. Ya layaknya seperti teman. Dia ngobrol dengan posisi aku tidur di kasur, dia duduk di sampingku. Tapi hanya mimpi. Ketika aku bangun pun pagi tidak terjadi apa-apa. Namun setelah aku ingat-ingat, sosok itu tiap selalu muncul. 2 minggu sekali di malam Selasa. Tapi tidak pernah mengganggu. Bahkan Yanto pun katanya dia tidak pernah mengalami gangguan lagi. Tidak pernah ada lagi suara ketukan, suara-suara anak kecil. Tapi sosok itu masih sering muncul di mimpiku 2 minggu sekali di malam Selasa. Dia hanya mengajak mengobrol dengan. Hingga terakhir, sebelum aku ceritakan kisah ini, awal tahun aku masih di kosan tersebut. Sosok itu masih sering muncul. Tapi ketika selepas lebaran, aku memilih menikah dan pergi dari kosan itu. Sosok itu sudah tidak pernah muncul lagi di hidupku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang terus setia mendengarkan cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.